Dewi Febrianti, Linda Kaniandrani, dan Idris Maulana. Di sini kami akan mempraktekkan cara mengajar sesuai dengan RPP yang telah kita buat, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, di sana ada mode pembelajaran yang kita gunakan, yaitu e-learning. Metode pembelajarannya dengan menggunakan ceramah. Yang ketiga yaitu medianya kami menggunakan audio visual, dan evaluasinya dengan Google Form. Nah, untuk yang pertama, model e-learning akan dijelaskan oleh Teh Linda Kaniandraini. Model pembelajaran yang akan kami pakai yaitu model pembelajaran e-learning. E-learning merupakan salah satu model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran ini tidak menitik beratkan pada pertemuan langsung antara peserta didik dan pengajar di dalam kelas, melainkan melalui proses digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Istilah e-learning banyak memiliki arti karena bermacam penggunaan e-learning saat ini. Pada dasarnya e-learning memiliki dua tipe, yaitu yang pertama sinkronus, berarti pada waktu yang sama. Proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta didik. Dan yang kedua yaitu asinkronus, berarti tidak pada waktu bersamaan. Peserta didik dapat mengambil waktu pembelajaran berbeda dengan pendidik memberikan materi. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Kami menggunakan metode ceramah yang akan dijelaskan oleh Ima Solihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang kita pakai. Metode pembelajaran yang kita pakai yaitu metode pembelajaran ceramah, di mana metode pembelajaran ceramah adalah metode pembelajaran yang melibatkan percakapan atau presentasi lisan dalam menyampaikan informasi oleh guru atau peserta didik kepada sekelompok siswa atau peserta didik. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi faktual yang meliputi prinsip, konsep, ide, dan semua pengetahuan teoritis tentang topik tertentu. Sebagai contoh, saat menjelaskan secara lisan, guru akan menggunakan papan tulis untuk membantunya dalam menjelaskan materi, atau memanfaatkan media digital seperti slide presentasi yang diproyeksikan dengan LCD proyektor. Kelebihan metode ceramah yaitu 1. Mudah diaplikasikan dalam pembelajaran. 2. Tidak memerlukan pengaturan ruangan tertentu. 3. Pengorganisasian siswa dapat menjadi sederhana. 4. Metode ceramah dapat diikuti oleh peserta didik atau siswa dalam jumlah besar. 5. Menyajikan materi yang luas. Sedangkan kekurangannya ada 1. Memerlukan kemampuan komunikasi yang baik dan menarik. 2. Pengetahuan yang didapat oleh siswa terbatas pada pengalaman yang diketahui atau dikuasai oleh guru. 3. Meningkatkan verbalisme. Dan 4. Siswa menjadi pasif dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Kami menggunakan medianya yaitu audio visual yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami gunakan yaitu media audio visual. Apa itu media audio visual? Media audio visual adalah media yang menggunakan unsur gambar dan unsur suara, sehingga dalam menikmatinya menggunakan indera penglihatan dan juga pendengaran. Kami akan menampilkan sebuah video, namun sebelum itu saya akan membacakan apa saja yang akan dibahas dalam video tersebut. Yang pertama ada tentang iman, pengertian iman, dalil tentang iman, rukun iman, ciri-ciri orang beriman. Yang kedua yaitu Islam, pengertian Islam, rukun Islam, karakteristik ajaran Islam. Yang terakhir ada ihsan, pengertian ihsan, dalil tentang ihsan, ciri-ciri orang muhsin atau ihsan. Dan kami juga akan menjelaskan tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Untuk itu silakan disimak video berikut ini. Iman, Islam, dan ihsan. Iman secara bahasa artinya percaya, setia, aman, dan melindungi. Secara istilah artinya percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Berdasarkan hadis Nabi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, Nabi bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah,
Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman disebut mukmin. Ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, gemetar hatinya jika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menjaga kemaluannya. Yang keenam, memelihara amanah. Yang ketujuh, memelihara sholatnya. Selanjutnya adalah Islam. Islam secara bahasa artinya kedamaian, ketaatan, dan kepatuhan. Sedangkan secara istilah artinya agama samawi, langit, yang diturunkan kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Berhaji. Karakteristik ajaran Islam. 1. Ajarannya bersifat sederhana, rasional, dan praktis. 2. Kesatuan antara kebutuhan materi dan spiritual. 3. Islam memberi petunjuk yang benar. 4. Keseimbangan antara individu dan masyarakat. 5. Keuniversalan dan kemanusiaan. Dan 6. Terjamin kemurniannya. Pengertian ihsan. Ihsan secara bahasa artinya berbuat baik. Secara istilah artinya suasana hati dan perilaku seseorang yang senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Dia melihat engkau. Orang yang berbuat baik atau ihsan disebut dengan muhsin. Dalam Al-Quran, seorang muhsin dijadikan sebagai sebutan pelaku-pelaku kebaikan yang berhubungan dengan pertama, pasrah diri kepada Allah. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Yang kedua, sedikit tidur pada malam hari. Terdapat pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15-18. Yang ketiga, balasan surga bagi yang berbuat kebaikan. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 85. Dan yang terakhir, rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Terdapat pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Hubungan iman, Islam, dan ihsan adalah Islam ditetapkan sebagai syariat, iman sebagai akidah, dan ihsan sebagai perilaku akhlak kepada Allah. Menunjukkan bahwa segala amal soleh akan menjadi sia-sia jika tidak dilandasi oleh iman dan ihsan. Begitu pula iman dan ihsan tanpa adanya amal soleh juga akan menjadi sia-sia. Yang terakhir yaitu evaluasi. Kami menggunakan Google Form untuk evaluasi. Nah, evaluasinya akan dijelaskan oleh Idris Maulana. Evaluasi pembelajaran daring. Evaluasi pembelajaran daring tidak jauh berbeda dengan evaluasi pembelajaran luring, baik ranah pengukuran evaluasi maupun instrumen evaluasi. Ranah pengukuran pembelajaran terdapat 3 jenis, yaitu ranah kognitif, efektif, dan ranah psikomotif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan otak atau mental. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan gerak atau keahlian peserta didik. Instrumen evaluasi ada yang berupa instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes terdiri dari instrumen bentuk uraian, bentuk objektif, bentuk tindakan. Sedangkan instrumen non-tes terdiri atas penilaian sikap, proyek, produk, portofolio, dan penilaian diri. Perbuatan instrumen evaluasi dalam pembelajaran daring membutuhkan aplikasi online. Aplikasi yang digunakan untuk membuat instrumen evaluasi pembelajaran daring diantaranya adalah Google Form. Nah,
Google Form ini telah banyak diaplikasikan, dan juga aplikasi ini sangat memudahkan bagi guru maupun dosen dalam proses hasil maupun pengumpulan data.